أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan semoga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita menjadikan kita semua istiqamah dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa bukan hanya sekedar kita ucapkan saja atau kita tampakkan dengan baju yang kita pakai, namun takwa yang sebenarnya, baik itu di hati kita, di lisan kita, dan kita terapkan dalam keseharian kita. Kita akan melanjutkan kajian rutin di pertemuan yang kedua di dalam kitab Durusul Yaumiyah, yaitu Yaumus Tsani. Di pertemuan yang kedua kita akan melanjutkan yang judulnya, topiknya adalah Fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Qala ta'ala, beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qul, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Lalu dilanjutkan dengan ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yarfa'illah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, yaitu darajat, Allah tinggikan derajat mereka.
Ya, ini dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Di mana Allah akan mengangkat derajat. Siapakah itu? Orang yang beriman, dan yang kedua orang-orang yang mempelajari agama, menuntut ilmu. Kemudian dalam surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Yang Allah menyebutkan salah satu doa di antara doa yang hendaklah kita senantiasa ucapkan, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, berdoalah wahai Rabbku yang zidni ilma, tambahkanlah kepadaku al-ilmu. Yang ini dalam surat Toha ayat 114. Ada 3 surat yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Pembeda antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Yang pembedanya adalah ilmu. Yang kedua, Allah akan angkat derajat kita, dan Allah memerintahkan kepada kita agar kita berdoa, meminta, di antaranya adalah minta al-ilmu. Setelah itu beliau melanjutkan hadis. Setelah 3 ayat, setelah itu beliau menyebutkan hadis. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, muttafaqun alaih. Artinya dari Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memudahkan untuknya memahami agama ini. Dan ini hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kepada kita semua, yang hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat ini, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami dinul Islam. Ini hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua yang masih berkaitan dengan keutamaan ilmu. An Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya. Ini langsung kita artikan. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka sabilan yabtagi bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Lalu lanjutan hadisnya, sesungguhnya malaikat benar-benar meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridho dari yang mereka perbuat. Insyaallah ini keutamaan. Malaikat itu naungin
dengan sayapnya. Siapakah itu? Penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil ma. Lalu masih lanjutannya, dan sesungguhnya apapun yang ada di alam ini, maksudnya di dunia ini, maka mereka benar-benar memintakan ampun. Ya. Untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Hatta sampai ikan hiu yang ada di lautan. Coba, semua makhluk di muka bumi ini memintakan ampun bagi siapa? Penuntut ilmu, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu sama seorang hamba yang dia tidak berilmu itu bagaikan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang atau planet-planet. Ini perbedaan antara orang berilmu bagaikan bulan dengan planet yang lain. Wa innal ulama'a warisatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, orang alim, dia adalah pewaris para nabi yang melanjutkan apa yang didakwahkan oleh para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, faman ahadahu ahada bihaddin wafirin. Sesungguhnya orang alim, ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, dan mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat mulia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Ini hadis panjang keutamaan orang yang berilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sungguh mulia ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar menuntut ilmu. Malaikat menaungi penuntut ilmu. Malaikat dengan sayapnya menaungi mereka yang belajar, yang mempelajari dinul Islam. Yang malaikat, bahkan semua makhluk hidup yang di muka bumi ini memintakan ampun untuk siapa? Para penuntut ilmu. Ya, maka syukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar atau menuntut ilmu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keberapa? Yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Apakah itu? Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, mil sadaqatin jariyah. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang dia berikan dengan ikhlas, maka ini mengalir sampai dia meninggal dunia. Yang kedua,
ilmun yang ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kalau kita belajar menuntut ilmu lalu kita ajarkan yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan ngalir sampai kita meninggal dunia. Ini keutamaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, waladin saleh yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, ini kalau anaknya soleh. Tapi kalau anaknya toleh nggak dapat. Ya, pilih apakah anaknya soleh atau toleh. Ya, maka tentu di sini kita mulai terlebih dahulu apa yang kita bisa atau yang mampu. Apa itu? Belajar, menuntut ilmu. Ya, sedekah kita masih belum punya duit, belum bekerja, ya, tentu susah untuk sedekah. Ya, begitu pula anak soleh, nikah aja masih belum nikah. Berarti di sini satu yang kita bisa lakukan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, kita amalkan, kita ajarkan yang orang lain bisa bermanfaat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Penjelasannya. Penjelasannya kita sebutkan agak cepat sedikit, ya. Lil ilmi syar'i manzilatun adimatun fid din. Ilmu syar'i itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Hassallallahu alaihi wa raghaba. Yang mana Allah menjaganya dan mencintainya. Wa faddala ahlahu ala ghairihim, dan Allah mengutamakan orang-orang yang menuntut ilmu daripada selainnya. Wa ja'ala talabahu min afdalil qurbati, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang dia menuntut ilmu termasuk amalan-amalan yang paling utama dalam mendekatkan diri, dan wa min a'dam, ya, dan yang paling terbesar dari asbabi duhulil jannah, sebab masuk ke dalam surga. Oleh karena itu beliau menyebutkan bahwa ifil ilmi wa ta'allum, pada ilmu dan juga mempelajari min ma'rifatillah, termasuk pengetahuan tentang Allah, wa ma'rifati awamirihi, mengetahui perintah Allah, mengetahui larangan-larangan Allah, wa qiyamiddin, menegakkan agama. Fal ulama'u bihada, maka para ulama, maka hum warasatul anbiya, maka ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian fal anbiya'u, maka para nabi, mereka adalah orang yang mewariskan kepada manusia, apakah itu? Ilmu syar'i. Faman ahoda bihi, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, berarti dia telah mewarisi, yang ahli waris dari para nabi. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan baginya kebaikan, yassarallahu li ta'allumi umuri dinihi, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk mengetahui urusan agamanya. Ini penjelasan secara umum yang kita sampaikan tadi, 3 ayat dan 3 hadis. Baru berikutnya, ini yang paling penting, al-fawaidu, faedah. Ini yang paling penting yang dicatat semua. Apa faedah yang kita perlu pahami yang sudah kita sampaikan? Yang pertama, fadlul ilmi wal ulama haitsu innahum warasatul anbiya. Keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan ilmu dan ulama
innahum, karena mereka adalah pewaris nabi. Keutamaan ilmu dan ulama. Kenapa? Karena mereka adalah warasatul anbiya. Pewaris para nabi. Yang kedua, innal fiqha fid din dalilun ala iradatillahi bil abdi khairan. Sesungguhnya al-fiqha fid din, pemahaman terhadap agama, maka dia adalah dalil sebagai tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Jadi kalau kita belajar, kita memahami agama, itu tanda berarti Allah itu sayang sama kita. Allah berikan kepada kita kebaikan. Makanya kita diberikan kemudahan memahami ilmu agama. Kalau Allah nggak sayang, nggak mungkin kita duduk sekarang ini, duduk di sini belajar. Bisa jadi kita berada di tempat yang lain, nongkrong, ngopi atau yang lainnya. Makanya Allah berikan kemudahan kepada kita sekarang duduk di sini. Malaikat menaungi para penuntut ilmu. Kemudian makhluk semua yang di muka bumi ini meminta ampun untuk kita semua. Penuntut ilmu yang ikhlas, yang ikhlas, dan itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, inna talabal ilmi min asbabiduhulil jannah. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah sebab masuknya ke dalam surga. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah sebab masuk ke dalam surga. Yang keempat, inna min khairi ma yuwarrisuhu al-insan al-ilman nafi'ah lianna ajrahu yastamirru lahu ba'da mautihi. Apa yang keempat? Sesungguhnya sebaik-baik warisan bagi seseorang, apakah itu? Ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat pahalanya terus mengalir sampai dia meninggal dunia. Ini yang keempat, ilmu. Berarti di sini ilmu itu sangat penting. Ilmu apa di sini? Ilmu mengetahui tentang Allah dan perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Ini yang kita maksudkan. Jadi kalau kita ditanya ma huwa al-ilmu, kita ditanya ini, apa itu ilmu? Ya syabab, apa itu ilmu? Maka kita katakan ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Ingat itu. Makanya kita harus mengetahuinya, belajar. Apa yang Allah perintahkan sama kita sekarang ini? Tahunya dengan apa? Ilmu. Mana perintah Allah? Apa yang Allah perintahkan? Salat, zakat, puasa dan yang lainnya. Tahunya dengan belajar. Larangan-larangan Allah, gak boleh mencuri, gak boleh berzina, gak boleh merampok, gak boleh gosip, gak boleh namimah. Tahunya dari mana kita? Belajar. Kalau cuma nongkrong gak belajar, gak mungkin kita bisa dapat belajar. Dan ilmu itu luas. Jangan sampai kita katakan, wis saya gak perlu belajar banyak-banyak, cukuplah. Tidak, ilmu itu luas. Bagaikan kita minum air laut, kita minum, kita akan terus kehausan dan kehausan.
Ya, kalau kita mau mendalami fikih, ingat fikih sangat luas sekali. Kalau kita ingin mendalami hadis, sangat luas sekali. Ingat, jangan kita merasa cukup, gue sudah pinter. Tidak. Jangan kita merasa saya sudah ilmunya banyak, ya saya sudah kelas tinggi, kelas senior. Jangan kita merasa cukup. Ilmu itu sangat luas sekali. Karena ilmu wajib kita pelajari sampai kita berada di suatu tempat yang ukurannya 2x1. Apa itu? Kuburan. Wis mati baru nggak belajar. Kalau sudah meninggal baru selesai. Makanya kita menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia, belajar. Ya, jangan kita merasa cukup, merasa pinter apalagi. Ya, fa na'udzubillah. Kemudian ada lagi yang paling penting ini. Ya, dari yang kita sampaikan tadi, dari ayat kemudian dari hadis. Jadi kalau kita ditanya berapa keutamaan penuntut ilmu, maka jawabannya ada 15. Ada berapa? 15, ya. Yang pertama, ya, apa keutamaan bagi kita yang belajar? Ringkasnya satu, ilmu akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Dalilnya tadi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu yan lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Itu dalilnya yang sudah kita sampaikan. Jadi kalau kita menuntut ilmu berarti kita ini pingin masuk surga, pingin dimudahkan. Berarti apa lawannya? Kalau kita nggak belajar ilmu agama berarti apa mafhumnya? Berarti di situ Allah akan susahkan. Allah akan persulit kita masuk ke dalam surga. Makanya belajar. Umur berapapun kita, ya, sampaikan kepada orang tua kalian, walaupun orang tua kalian umur 50 tahun, walaupun umurnya 60 tahun, ingat, belajar tidak melihat kepada umur, belajar. Yang apalagi ilmu agama. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Ya, sudah sebutkan tadi, ilmu warisan para nabi. Jadi kalau kita menuntut ilmu berarti kita telah mewarisi apa yang dimiliki oleh para nabi, ilmu. Ya. Orang akan menjadikan yaitu diri kita sebagai rujukan dan kita akan mendapatkan apa tadi? Pahala yang besar. Yang ketiga, ilmu akan kekal sampai pahalanya. Sampai apa? Pahalanya walaupun dia meninggal dunia. Kalau duit itu pasti ada habisnya. Maka yang terus mengalir kepada diri kita itu adalah ilmu. Dia akan terus. Hadisnya tadi apabila orang meninggal terputus amalannya kecuali ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Apa itu ilmu yang bermanfaat? Dia tahu ilmunya, dia belajar, dia mempelajari ilmu, lalu dia praktekkan, terapkan. Bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar dikantongi di saku masing-masing. Terapkan. Sudah tahu bahwasanya ada penuntut ilmu, kalau di majelis mendengarkan, terapkan, itu bermanfaat. Kalau masih ngobrol, jadi ilmu cuma sekedar wawasan doang. Itulah yang menjadikan penyakit manusia di akhir zaman ini. Ilmu banyak tapi hanya sekedar omdong. Itu omdong.
Omong doang. Ya, sudah tahu itu nggak boleh, masih saja dilakukan. Itu namanya apa? Ilmunya nggak bermanfaat. Maka ilmu yang nggak bermanfaat, ingat apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa jadi ilmu yang kita miliki nih, bisa jadi penolong kalian menuju ke dalam surga, atau sebaliknya ilmu itu akan memasukkan kalian ke dalam neraka. Kapan itu? Kalau kalian, kita semua banyak ilmu tapi nggak dipraktekkan. Ilmu itu yang akan menyeret kita nanti kemana? Neraka. Makanya diamalkan, dipraktekkan. Yang sudah belajar fikih diterapkan. Bagaimana sholat, bagaimana wudhu diterapkan. Belajar adab sudah diajarkan, bagaimana adab makan, bagaimana adab sama teman, bagaimana adab bermajelis diterapkan. Jangan cuma sekedar jadi apa tadi? Tahu ilmunya namun tidak dipraktekkan. Tiga sekarang Robi yang keempat, bahwa Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun kecuali ilmu. Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun kecuali cuma satu aja. Apa tadi? Ilmu. Yang tadi dalam surat apa tadi? Toha. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan ilmu. Yang ini satu ketemuan ilmu. Jadi kalau kita minta itu setiap hari, ya, terutama ini para santri, ya. Jadi jangan sampai kita lupa memohon, berdoa, ya. Apalagi kita saat sholat tahajud, minta kepada Allah. Jangan cuma ngangguk-ngangguk aja, tapi nggak jelas apa ngapain ini. Doa minta, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat, mudahkan saya menghafal Al-Quran. Minta. Kalau kalian nggak minta, bagaimana Allah mudahkan? Makanya ngapal itu susah. Betul? Berdoa, ya. Doa kepada siapa? Allah. Jangan minta sama ustadz nggak bisa. Minta itu kepada yang di atas. Ya Allah, mudahkan saya menghafal Al-Quran. Satu hari, nggak usah banyak-banyak, satu lembar. Ya, satu hari apa? Satu lembar, minta. Coba Imam Syafi'i umur berapa hafal Al-Quran? 9 tahun. Hafal Al-Quranul Karim, minta. Ya, jangan pasrah. Pasrah saya Ustadz, mau berapapun itulah kemampuan saya. Iya, betul. Tapi ingat, minta Allah akan mudahkan. Karena segala sesuatu yang kita bilang berat, Allah akan berikan kemudahan. Ya. Kemudian nomor 5, orang yang dipahamkan agama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha. Baik. Kita lanjut ya. Nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Sebagaimana hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini yang kelima. Yang keenam, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ya. Jadi kalau kita ditanya, siapa orang yang paling takut sama Allah? Orang yang berilmu. Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Kemudian yang ketujuh, ya, Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Hadisnya jelas tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang nomor berapa? 8. Ilmu akan menghidupkan hati kita. Ya, ilmu akan menghidupkan hati kita bagikan hujan yang menyuburkan tanah. Banyak orang itu punya hati tapi hatinya sakit-sakitan. Ya, maka untuk menyembuhkan hati yang sakit adalah dengan ilmu. Makanya kita belajar ilmu. Yang kesembilan, orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Ya. Apa maksudnya? Dunia isinya ini dapat laknat dari Allah. Kecuali siapa? Orang-orang yang berilmu dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, ya, kesaksian Allah kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi Allah akan memberikan kesaksian. Bagi siapa ini? Orang-orang yang berilmu. Lalu yang ke-11, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Ya, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Yang 12, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah atau amalan fardu kifayah. Jadi misalnya nih suruh milih sholat sunnah atau milih menuntut ilmu, pahalanya lebih banyak menuntut ilmu. Ya. Ini keutamaan menuntut ilmu. 13. Ilmu adalah kebaikan, ya, di dunia. Ya, ini ilmu. Kalau kita bicara kebaikan, maka kebaikan yang paling besar adalah al-ilmu. Yang ke-14, menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Ini paling penting. Ya. Jadi kalian menuntut ilmu, ingat ketika kita ikhlas,
Ini bagian daripada berjihad. Ingat itu. Kita ini berjihad. Berarti pahalanya itu sama dengan yang kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menuntut ilmu yang akan menjadikan kita mudah mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Yang kalau kita menuntut ilmu. Tab 15 ringkasnya. Tab ini secara singkat keutamaan daripada menuntut ilmu. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Tab sebelum kita akhiri, sebagaimana biasa, ada kuis yang bisa silakan untuk menjawab. Yang kemarin yang sudah, untuk saat ini nggak boleh ya. Yang kemarin sudah dapat ya, hari ini nggak boleh, jadi khusus untuk yang lain. Ini ada hadiah ini. Karena ini parfum, berarti untuk Ahwat maaf ya. Gimana? Oh nggak apa-apa ya. Nanti Ustaz dosa pula nanti. Iya. Iya, santai-santai ya. Tep, sekarang Ikhwan dulu ya, Ahwat sabar. Tep, untuk Ahwat sabar dulu. Ini untuk Ikhwan. Tep, yang putih. Siapa mau? Oh, nggak ada yang mau ya? Ada yang mau? Tep. Tep, sekarang ada pertanyaan. Tep, Ustadz Yogi tolong ditunjuk siapa ya? Tep, pertanyaannya adalah sebutkan sudah siap? Sebutkan ayat pertama yang Ustadz sebutkan tentang keutamaan ilmu. Ya, Ustadz Yogi yang mana? Ya,